Jadi ada seorang perempuan tanpa tangan, tanpa kaki, ditenggelamkan dan dimasukkan di dalam lemari. Dan dia dikuliti hidup-hidup. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja. Sebelum kita mulai cerita hari ini, aku saranin kalian untuk cek kanan kiri. Jangan sampai ada yang ngawasin kalian. Masuk ke kamar dan tutup pintu. Dan kita mulai cerita hari ini. Hari ini kita akan mulai dengan 3 cerita yang berbeda. Ini aku dapat dari website yang mana aku dulu sering banget baca. Karena banyak banget cerita horor, urban legend, dan lain-lain. Tapi sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean video terbaru aku. Cerita yang pertama, aku mau nanya sama kalian. Misalnya kalian baru aja menikah, terus tiba-tiba pasangan kalian hilang. Apa yang kalian akan rasakan? Sedih? Takut? Kecewa? Karena ini yang terjadi sama pasangan yang akan aku ceritakan. Dimana mereka baru aja menikah, mereka seneng banget, mereka bulan madu ke Paris. Mereka ke Paris, terus mereka jalan-jalan, belanja, pergi ke Menara Eiffel, mereka makan, dan suatu hari mereka memutuskan untuk, gimana kalau hari ini kita santai-santai aja, kita nggak usah ke tempat-tempat yang banyak turisnya, gimana kalau kita belanja? Akhirnya mereka berdua pergi berbelanja dan si istri masuk ke salah satu butik vintage, dimana butik itu jual banyak banget baju-baju yang agak-agak zaman dulu gitu loh. Akhirnya si istri ngambil satu baju dan dia masuk ke ruang ganti, sementara suaminya nunggu di depan ruang ganti. Tungguin 20 menit, 30 menit, 40 menit, kok istrinya nggak keluar-keluar. Akhirnya dia minta tolong sama salah satu asisten toko untuk ngecek ke dalam. Dia minta tolong untuk bilangin ke istrinya supaya cepetan. Tapi asisten toko bilang kalau istrinya nggak ada di dalam ruangan ganti. Suaminya kayak, oke, mungkin dia mau ngeprank aku. Akhirnya si suami pulang ke hotel. Dia tungguin istrinya di hotel, tapi istrinya nggak balik-balik juga. Karena panik, esokan harinya suaminya akhirnya telepon polisi. Dia lapor ke polisi di Prancis untuk cari istrinya. Kepolisian di Prancis bantuin pria ini dengan sungguh-sungguh, disebarin selebaran lah, terus diumumin lewat TV, radio, dan kebanyakan Parisians pada bantu cari si cewek ini, dimana si istri itu tinggi, dia orang Amerika, umurnya 24 tahun, dan punya tanda lahir di pipi sebelah kiri. Tapi setelah pencarian berlanjut selama 3 minggu nggak ketemu, dan si suami akhirnya, oke, aku akan tinggal di sini beberapa bulan lagi untuk cari istriku. Tapi setelah 6 bulan, suami nggak bisa menemukan istrinya, dia akhirnya pulang kembali ke Amerika dengan sedih. Nah, semenjak dia kehilangan si istri, dia kayak linglung, kayak depresi. Dia nggak bisa kerja dengan fokus, dan akhirnya dia resign. Dan dia mikir, oke, aku harus menghibur diriku. Dan dia akhirnya keliling dunia untuk bikin dirinya senang, supaya dia nggak kepikiran tentang istrinya lagi. Tapi, walaupun dia udah pergi keliling dunia, dia pergi satu negara ke negara lain, dia tetap nggak bisa lupain istrinya. Sampai pada suatu hari, pria ini mendapati dirinya ada di Filipina. Jadi dia pergi ke Filipina, dia datang ke satu karnaval ini, ada sirkus, ada permainan roller coaster, dan lain-lain. Dan dia masuk ke satu tenda yang judulnya Rumah Orang-Orang Aneh. Dia masuklah ke tempat itu, terus dia kayak, geli karena banyak banget makhluk-makhluk yang nggak masuk akal, yang dibuat-buat. Kalau misalnya kalian pernah nonton The Greatest Showman, mungkin seperti itu ya jatuhnya ya. Dan semua orang-orang itu tuh dimasukin ke dalam kandang kayak binatang. Sampai akhirnya dia jalan ke kandang yang terakhir, dia lihat di tulisannya tuh namanya manusia cacing. Jadi ada seorang perempuan tanpa tangan, tanpa kaki, tapi dia masih hidup nih perempuan ini. Terus mulutnya dijahit. Si suami ini akhirnya memandangi perempuan ini kayak, kasihan ya, dia dibikin kayak gini cuma buat pertunjukan. Dan dia melihat perempuan itu menoleh ke arah si suami, dan suaminya menjerit karena dia melihat tanda lahir di pipi sebelah kiri milik istrinya. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Ini kita agak traveling dikit ya, dari Amerika kita pergi ke Jepang, dimana bercerita tentang seorang gadis yang bernama Kayako. Jadi Kayako ini dari kecil dia tuh kurang perhatian dari orang tuanya. Terus dia juga dibully sama teman sekolahnya. Dia nggak punya teman, nggak punya saudara. Akhirnya dia sering banget nulis diary untuk mencurahkan semua rahasia dan perasaannya dia. Sampai dia bertumbuh dewasa, dia masih ada kebiasaan nulis diary. Dan akhirnya dia beruntung banget pas dia udah gede, dia ketemu sama seorang pria yang sayang banget sama dia, terus cinta sama dia dan terima dia apa adanya. Mereka pacaran, mereka menikah, dan akhirnya mereka punya seorang anak yang masih bayi.
Nah, suaminya ini penasaran kenapa Kayako sering banget nulis diary dan apa yang dia tulis di diary. Dan by the way, ini aku pesan buat kalian ya, jangan pernah mau tahu, jangan pernah kepo sama diary pasangan kalian, HP pasangan kalian, apapun yang bersifat private dari pasangan kalian. Karena kalau kalian nggak percaya sama pasangan kalian, itu udah foundation hubungan kalian tuh bener-bener udah nggak ada. Karena satu, itu breach of privacy. Kalian melanggar privasi seseorang. Kedua, bisa terjadi kesalahpahaman. Mungkin kalian pikir pasangan kalian selingkuh, padahal sebenarnya enggak. Tapi karena kalian ngelihat dari perspektif kalian, kalian akan langsung, wah, pasti ini cowok gue selingkuh, cewek gue selingkuh. Dan itu nggak sehat. Anyways, balik lagi ke cerita. Jadi, si suaminya Kayako akhirnya diem-diem buka diary-nya Kayako, dan dia berasumsi dari tulisannya Kayako. Mungkin Kayako nulis, hari ini aku ketemu sama temanku namanya Udin atau Ujang, nama-nama laki-laki. Dan suaminya mikir kalau Kayako ini selingkuh. Akhirnya karena udah marah banget, karena dia merasa dia sayang banget dan memiliki Kayako, dia nggak terima kalau dia diselingkuhin. Jadi Kayako baru pulang kerja, terus suaminya udah siap dengan pisau, dan dia menganiaya Kayako. Mereka lari-larian di rumah, kejar-kejaran, dan Kayako udah banyak banget beset-besetan dari pisau yang dipakai sama suaminya. Karena dia udah tumbang, dia berusaha untuk merangkak keluar dari rumahnya, tapi dia diseret sama suaminya masuk lagi ke rumah, dan lehernya dipatahin sampai dia akhirnya meninggal. Abis itu jasadnya Kayako dimasukin ke plastik sampah dan ditaruh di loteng rumah. Setelah itu, si suami pergi ke kamar anaknya, ditenggelamkan, dan dimasukkan di dalam lemari. Arwah Kayako yang gak terima sama perlakuan suami, akhirnya menggentayangi si suaminya tersebut, dan dia akhirnya membunuh suaminya dengan rambut panjangnya. Jasad suaminya akhirnya ditemukan di pinggir jalan oleh polisi, dan polisi menduga, ini orang paling dirinya sendiri. Mungkin orang ini bundir. Dan legenda mengatakan kalau si Kayako ini masih ada sampai sekarang, masih menghantui rumah tersebut. Jadi mungkin kalian kalau ada yang tahu alamat rumahnya Kayako, bisa datang ke rumahnya, ketuk, cari tahu, dengar-dengar katanya kalau kalian masuk ke rumahnya, nanti kalian akan dengar suara erangan Kayako waktu dia sekarat. Coba-coba berhadiah ya, kalau misalnya ada yang berani datang ke Jepang, datang ke rumahnya Kayako, kabarin ya. Oke, jadi cerita yang ketiga dan cerita yang terakhir tentang seorang anak yang nggak tahu kalau ternyata dia punya kakak sebelumnya. Kejadian ini terjadi di Plainfield, di Wisconsin, Amerika Serikat. Jadi ada cowok ini, anak laki-laki, namanya John. Umurnya mungkin masih belasan tahun. John ini hobi banget namanya ngirim-ngirim kayak email berantai, email-email horor ke teman-temannya, bahkan juga ke orang asing. Dia juga sering banget bikin kayak pop-ups, nih kayak gini. Mungkin anak-anak zaman dulu pernah tahu, ini video nanti kalian suruh perhatikan bangku ini. Ntar tiba-tiba muncul gambar setan gitu kan. Ini gue benci banget. Zaman dulu sering disuruh nonton video kayak gini, taunya cuma prank doang. Nah, John ini suka banget ngirim-kirim kayak gini ke teman-temannya, bahkan ke orang asing. Sampai pada suatu hari, dia dapat email horor, di mana di email itu mengatakan namanya mereka adalah Smith bersaudara. Terus John ini juga kayak kaget dong. Namanya Smith, kayak nama belakang aku, karena John ini namanya adalah John Smith. Email tersebut dikirim pada tanggal 17 November tahun 2007. Terus John bukalah email ini dari Smith bersaudara. Jadi Smith bersaudara ini adalah kakak beradik yang bernama Lisa dan Sarah Smith. Mereka cerita kalau mereka dulu tinggal di rumahnya John pada tahun 1993. Mereka juga cerita kalau mereka dulu dibunuh jam 1.30 atau jam setengah 2 pagi, dan mereka dikuliti hidup-hidup. Mereka bilang, kita tinggal di kamar yang kamu tempatin, John. Dan kamu mau tahu sesuatu? Kita berdua adalah kakak kamu. Kita berdua adalah anak orang tua kamu sebelum kamu lahir. John nggak percaya, dia mikir dia anak tunggal kan. Terus dia bilang, gue nggak percaya, nggak mungkin lo itu kakak gue anak tunggal. Terus Smith bersaudara ini ngirimin artikel yang menceritakan kalau mereka berdua dibunuh di rumah tersebut pada bulan November tahun 1993. Mereka dibunuh pas mereka lagi tidur jam setengah 2 pagi, dan mereka ditemukan meninggal di lemari mereka. Di artikel tersebut juga mengatakan polisi membuka investigasi besar-besaran sampai akhirnya kasus ditutup tahun 2000 karena tidak ketemu juga siapa pelakunya. John masih nggak percaya, dia balas email tersebut, dan dia bilang ke si Smith bersaudara ini, go to hell. John mendapat balasan, kalau kamu nggak percaya, cek aja lemari kamu. John cek lemarinya dan dia menghilang.
Keesokan paginya orang tuanya John berusaha manggil-manggil John, kok nggak dapat jawaban. Mereka ke kamarnya John dan John nggak ada di kamarnya. Mereka berusaha cari-cari, mereka telepon polisi, polisi datang, polisi ngecek lah tuh emailnya John, komputernya John. Mereka juga nemuin di lantainya John ada kayak semacam guratan, tulisannya Lisa dan Sarah tahun 1993 dan di bawahnya John tahun 2007. Dan salah satu polisi yang melakukan investigasi ini buka lemari di kamar John dan betapa kagetnya mereka semua yang di ruangan, mereka lihat kalau mayatnya John ada di dalam lemari dan dia dikuliti hidup-hidup. Aku yakin banget itu bukan pelakunya, bukan hantu. Mungkin orang yang udah observe keluarga ini dari lama, udah mengobservasi kayak dari zamannya Lisa sama Sarah, terus sekarang John, dan si orang ini emang jahat aja, emang sakit aja gitu. Jadi ini cerita untuk hari ini. Komen juga kalau kalian punya cerita horror, riddle, atau creepypasta apapun itu. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, jangan lupa follow Instagram aku di Monica Rajalele. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!